Oke, halo guys, kembali lagi dengan channel saya, Wisnu Kusnadin. Nah, jangan lupa like dan subscribe-nya dulu ya guys. Oke, di sini saya akan melakukan konfigurasi yang namanya itu DMZ. Nah, kalian pasti baru dengar apa sih itu DMZ? DMZ itu dari singkatan Demility Z atau zona adalah jaringan khusus untuk server publik. Contohnya web server, DNS server yang pernah kita buat yang ada di video ini, yang kita ada videonya. Tujuan DMZ ini adalah server bisa diakses ke klien atau ke internet. Tapi server dipisah dari jaringan internal supaya lebih aman. Jadi IP 192.168.35.1. Nah, itu kan server kita, IP server kita. Tetapi si IP yang kita ingin ke klien kan itu akan berbeda. Jadi bukan IP yang utama. Jadi IP yang tersamarkan lah. Jadi si IP utama itu tetap aman. Jadi server kita itu teramankan karena IP-nya tidak secara langsung kenanya seperti itu. Oke, nanti kita menggunakan Cisco pakai Tracer. Nah, di sini saya akan jelasin Cisco. Nah, Cisco pakai Tracer. Nah, ini kalian bisa download Cisco pakai Tracernya. Nah, ini kalian bisa download. Nah, kalau untuk Windows bisa download ya guys, yang berminat. Nah, di sini saya sudah download, jadi langsung saja saya sudah buat gambarannya. Nah, di sini saya menggunakan Cisco paket Tracer untuk membuat gambarannya. Jadi, nanti si server ini yang saya buat. Nah, ini si server. Ini itu dia udah ada DMZ-nya. Nah, IP-nya itu IP-nya itu kita ke desktop. Nah, ke IP. Nah, IP-nya itu 192.168.2.10. Ini juga nih, lalu si router kita yang dari server ke ini udah itu nanti cari kopi yaitu penghubung penghubung si kita pengen nyeting si server ini IP-nya dibagi kemana, dia itu bisa ke ini si config. Nah, dia statik bisa dan lain-lain. Nah, ini getbirdnya, oh, ethernya lah, ethernet berapa, kita mau dapat IP berapa. Lalu di sini ada namanya switch. Switch ini kan ini server. Si server kita dihubungkan, server menghubungkan ke router agar si server ini bisa saling komunikasi ke kliennya gimana. Server, lalu kita ke router. Router ini penghubungnya. Lalu biar si router ini bisa terhubung ke kliennya juga, kita menggunakan satu lagi modemnya yaitu namanya switch. Switch ini nanti dia itu menyeting Ethernetnya. Contoh di sini. Nah, di sini Facebook ininya berapa, internet berapa, klien berapa, IP berapa, seperti itu. Dan di sini pun di router sudah kita setting yang namanya itu IP pool, biar si klien ini bisa mendapatkan IP secara DHCP. Nah, tuh IP-nya secara DHCP kan bukan statik. Lalu yang selanjutnya yang juga sama. Dia disetting buat secara DHCP juga. Seperti itu. Untuk kalau kalian ingin menggunakan konfigurasi di web server, tarifnya belum diaktifin. Nge-lag. Sorry guys, nge-lag. Nah, kalian bisa ke ini taruh ke service, lalu nanti kalian cari HTTP. Nah, di sini kalian cari yang namanya index HTML, lalu kalian edit. Nah, di sini kan ada ininya. Kalian Ctrl A saja, lalu hapus. Kalian shift, lalu ini kalian bisa nge-prompt sini. Nah ini aja, Wisnu berhasil. Lalu kalian
caps locknya K1. Lalu kalian bisa save. Nanti di sini kita yes ready. Nanti kita tinggal keluar. Nah, nanti dia akan membagikan. Cara untuk ngecek ininya gimana, Bang? Boleh, kalian bisa ke web server. Kalian di sini bisa ketik TP 192 168 2. Saya lupa salahnya. Guys, saya lupa. Hype suara. Nah, guys. Gratis kok. Nah, kalian go. Nanti dia akan menampilkan si tampilan web servernya. Wisnu sudah berhasil seperti itu. Ini gambarannya. Kalau gambaran si DMZ itu ke klien itu, nanti si klien itu akan ngeping si IP server itu tidak akan bisa, jadi nanti akan time out. Kalau dia akan ngeping IP sendiri, dia akan real time atau akan berhasil. Tetapi kalau dia akan ngeping menggunakan IP server, dia akan gagal, akan ditolak aksesnya. Seperti itu. Lanjut. Di sini saya sudah menggunakan Linux yang ada web server SSL-nya. Jadi kita tinggal buka saja. Ini sudah saya setting. Kalau kalian ingin nonton fullnya yang tutorial web server dan SSL, boleh lihat video yang di bawah saya, banyak. Nanti saya akan membuat penjelasannya versi menggunakan Pinet Lab. Sudah ini. Oke, saya akan next time menggunakan Pinet Lab. Ntar kita ke kontrol panel. Kenapa kontrol panel ya? Ininya kayaknya saya lupa, belum buka lagi. Nah, ini saya lupa, nggak belum buka. Nah, type ya. Ada delay kan? Nah, di sini karena saya sudah semuanya di setting. Ini sih karena saya sudah semuanya setting. Nanti kalian kalau ingin mencoba di Linux, kalian bisa ketik kan IPA nih, biasanya suka belum ada. c// interface. Nah, di sini kalian bisa ubah jadi statik. Nanti di sana tuh ada address, ada netmask. Bang, kalau mau nambahin gateway, boleh, boleh. Kalian bisa di sini gateway 2 168 35.254 X Y enter sistem CTL restart network IPA. Nah, ini untuk cek ininya bisa ke IP ADDR. Nah, lalu kalian kalau ingin install nih, saya akan ini ya. Kalian bisa update dulu. Karena saya tidak ada internet. apt update ini buat kita mengupdate semua direktori Linuxnya. Jadi direktorinya udah baru lagi. Jadi direktorinya tuh baru dan enakan lah buat dipakainya.
Sudah PT update, kalian boleh install Apache 2 atau yang namanya itu NGX. Nah, ini bisa. Lalu sesudah itu kalian pengen gunain SSL nih. Kalau SSL itu kalian cukup ini aktifnya A2 nmod lalu ketik SSL. Nah, ini. Oh, karena sudah diaktifin ya. Oh iya, saya lupa, ini udah buat posting. Lalu dan lain-lainnya kalian bisa sudo defaultnya. Oh iya, kenapa tadi karena error, karena saya udah menggunakan Sony. Ya, harusnya itu sudah aktifkan, kalian buat create-nya dan lain-lain. Nanti kalian bisa buka kontrol panel. Lupa firmware-nya ini ya. Firmware-nya belum. Itu ngebug jaringannya guys, sorry guys. Ini ada satu. Ini jaringannya guys nih. Kalian kalau ngecek jaringan dapat apanya ini network yang soalnya dia kalau mati. Ada itu ngebug nih. Kabarnya ini Sony soalnya mati. Itu fitur Sony-nya guys nih. Banyak kalau gunain yang lain pasti ada nih. Kita ambil contoh ini. Oh, ini ada fitur Sony-nya ada. Situ aja. Itu ngebug. Nah, sekarang ada ini ngebug. Kalau tadi kematiin Vinetininya. Itu saya sudah menggunakan DHCP server. Lain-lain. Kalau ingin pakai ininya bridge boleh. Nanti si IP-nya itu numpang atau enggak IP-nya itu kalian menggunakan IP yang WiFi kalian. Jadi kalau satu segmen si klien itu 2, 3. Kalau satu segmen si klien itu menggunakan WiFi kalian, nah hasil dia akan terhubung ke kalian juga seperti itu. Kita bisa di sini TP 92.168.35.1. Ini akan fluid. Kalau HTTPS ini oh iya, ini kontrolnya kok guys. Status. Nah, ini belum terhubung. Ini suka ngobrol ini. Nah, karena kita gunakan DNS juga, hasilnya kita akan 2.168.35.1. Oke, detail. Oke, kita terhubung. Lalu kita ini reload. Kalau di sini kita reload. Nah, di sini itu tandanya
si SSL-nya kita aktif. Jadi nanti akan your connect you prefers active mixture. Di sini kalau kalian buka, nah nanti kalian pencet yang bawah yang merah. Nah, kalau pengen buka itu nanti your connection you not prefer. Kalian cukup advance, nanti kalian bisa protokol to yourself. Nanti akan buka, kalian bisa akses. Ini menggunakan Indonesia saya. Kok akun Wisnu 008. Ini passwordnya. Oke, sudah login. Wisnu 008. Passwordnya semuanya. Nah, ini sudah kebuka web kita. Kalau ingin ininya bisa kita ke CMD, kan ini udah saling terhubung nih. Kita ke CMD. Kita tungguin. Nanti kalian pegang jadi daftar. Yes. Tariknya. Bukan ini. Salah. CMD biasa. Hanya harus 1 2. Nah, kalian di sini bisa pengujian ping di CMD. Kita ngeping ping 92.168.35.1. Jadi akan kalau replay router berhasil dan DMJ terkoneksi. Tadi HTTP udah. Nih, pengujian keamanan DMZ kita bisa ngeping 92.168.10.2. Nah, di sini kalau seperti ini, jadi DMZ kita itu hasilnya ini tuh sistemnya belum terlalu aman. Jadi si IP-nya itu masih bisa bobo, jadi bisa terhubung masih ke ini. Seperti itu. Nanti hasil akhirnya klien bisa buka web DMZ. Lalu HTTPS aktif, server terpisah dari LAN, DMZ berjalan normal. Itu buat gambarannya. Itu si DMZ-nya tuh ada sedikit ini, nanti bisa diperbaiki. Jadi nanti gambarnya seperti ini nih guys, sana sih. Nah, kita tadi ini hapus. Ini udah di Cisco. Ini aja. Nanti ini bisa kalian berkomunikasi ke sini. Bang, kalau server ke ini bisa nggak? Ini bisa. Ini saling komunikasi ke ini juga bisa successful. Seperti itu. Mau kita tutorialin, kita buat nih versi 2. Server. Ini server 1. Lalu kita cari router. Terus ini bagusnya. Router. Dan lalu kita cari switch. Nah, ini ada router. Ini ada. Nah, di sini kita gambarin ini router. Lalu ini switch. Dan kita buat beberapa klien. Satu klien ada di sini. Kita versi beda dari sana. Lalu satu klien lagi ada di sini. Nah, ini kita gambarinnya. Nah,
Lalu kita di sini bisa menggunakan kabel. Nah, ini ke server, kita hubungkan ke router. Ini kabelnya yang ini. Lalu ke switch. Lalu, oh ya lupa switch. Ini tuh kita gunain switch lagi. Biar si ini sama ini sama ini. Nah, kita di sini. Nyalakan ini ke sini. Lalu ini bisa ke sini. Switch ini. Nah, nanti ini bisa hubung ke sini. Dan nanti ini hubung ke sini. Lalu ini bisa hubung ke sini. Nah, ini gambarannya. Ini tuh kita pakai teks ya. Mana sih? Ini ya, teks. Sorry. MR. Nah, ini ruangan MR. Kita kasih tanda ini ruangan MR. Lalu di sini kita kasih tanda NT. Itu ruangan Nesastek. Delete, fitur delete. Nah, ini saya gunakan ini server, ini router, ini switch. Nanti si switch ini dia akan membagikan ke MR, ada yang ke MR, ada yang ke Nesastek. Nah, kita di sini ke desktop, IP. Ini statistik 92.168.35.1. Tepat tinggal klik. Lalu kalau pengen ketuanya 92.168.35.254. Ininya DNS servernya bisa 8.8.8.8. Lalu kita ke service HTTP. Ininya bisa kita ubah H1. Saya server kedua. Press H1. Ini kita save. Yes. Oke. Lalu sudah ini kita akan menyeting root. Nah, di sini kurang cerah. Di sini kita akan menyeting root. Nah, kalau di root kita gunakan CLI. Lalu di sini dia ada pilihan yes no, kita pilihnya no. Enter lagi. Lalu ini tuh CLI itu dia tuh berfungsi untuk si IP. Kita tuh menyeting IP, jadi IP buat si klien berapa, IP buat si klien NT. Oke, di sini mana ya? Nah.
Di sini kita akan ketik kok bisa dah. Oh ya, NE. NE itu adalah kita bisa ketik enable. Nah, ini ketikannya. Tapi saya menggunakan singkatan atau shortcut. Lalu kalau ini saya menggunakan bisa. Kita ketiknya configure dan configure terminal. Lalu di sini kita akan setting interface server DMZ-nya karena server langsung ke router. Jadi kita interface ke kosong slash kosong. Nah, di sini kita ketik IP 192.168.35.254 spasi 255.255.255.0. Bentar. Lalu di sini nah kita menggunakan shortcut shutdown. Lalu untuk exitnya kita nah, ini exit ya, lalu kita interface LAN. Jadi kita nyetir interface LAN buat MR. Kita ketik juga sama yang tadi. Pinnya ganti 0 jadi 1 buat interface LAN-nya. Lalu kita ketik lagi yang address. Nah, di sini kita ubah 35-nya jadi 10.1. Enter. Lalu shutdown. Lalu kita akan setting interface LAN buat MR. MR lagi Nesa Stack, sorry. Nesa Stack. Kita sama yang tadi. Ini ubah jadi 2. Interface go 0/2. Lalu addressnya kita ubah dari 10 jadi 20. Dari 10 bisa baterai. Nah, lalu no. Shoot. Nah, kita menggunakan shortcut. Shortcutnya gimana? Kita ketik N, lalu kita pencet tab, lalu S, kita pencet tab, atau kalau nggak muncul tab S. Itu shortcutnya. Buat keluar kita ke Lalu ya tujuannya itu kalian boleh akses server DMJ tidak boleh masuk ke LAN-nya.
Oke. Oh ya, tar. Saya akan menambahkan yang namanya itu access list 11 ya. Day IP ini tuh saya menambahkan yang namanya itu ACL atau Access Control Listnya. Saya menyeting itunya. Jadi kenapa bisa langsung muncul kayak saya ngetik ACL langsung munculnya Access List. Itu saya menggunakan ACL terus nanti kita pencet yang namanya itu tab. Jadi si tab itu nanti dia tuh buat shortcut atau suatu shortcut yang mengikannya. Oke, langsung aja IP nanti kita masukkan di sini IP kita 268.35.0 terus kosong. Oh iya, salah. Ntar saya lupa lagi. Oh iya, spasi kosong titik kosong titik kosong titik 255 spasi 192.68.10.0 spasi kosong titik kosong titik kosong titik 255. Lalu kita aceh lagi tab. Nah, itu bisa diketik lagi access C10 day IP 192.168.35. Ntar guys, ini Pak, saya sekarang guys ada sedikit iklan dulu. Tes laptop dulu. Nah, oke sini nah 35.0 spasi panas deh 0.0.0 titik alhamdulillah spasi 192.168 lalu 20. Nah, ini saya lagi coba ya. Kalau kalian mencoba boleh.
sih? Cek satu per IP kali maker. Nah, ini misalnya ini bisa. Nah, lalu nah, itu lalu tadi dia udah ini sorry benar ini. Nah, bisa juga. Saya akan ini taruh. Saya akan pasang ini enter. Press G 0 0 IP access 11 ya. Nah ini salah sorry guys yang fokus. Nah lalu kita lagi exit dan konfigurasi DNS sudah berhasil. Nah saya akan menjelaskan yang tadi yang saya ini guys. Tadi itu saya menggunakan ACL ya. ACL itu Access Control List. Fungsinya itu buat mengatur siapa boleh akses siapa di jaringan. Di DMZ itu ACL dipakai supaya server DMZ tidak bisa masuk ke jaringan kliennya. Tetapi klien tetap boleh akses servernya. Penjelasan yang tadi saya perbaris nih. Yang tadi awal yang mana sih itu yang awal? Nah, yang ini awal. Nah, artinya itu saya menolak akses dari jaringan DMZ ke jaringan MR. Jadi DMZ 192.168.35.0 dan MR itu 192.168.10.0. Jadi server DMZ tidak boleh masuk ke PC MR. Contohnya server tidak bisa ping PC 2 atau PC 3. Lalu yang kedua yang tadi akses list ini itu tuh artinya menolak akses dari DMZ ke jaringan ke ini ke NT dari IP 192.168.5 NT itu 192.168.20. Jadi server tidak bisa akses PC 4 atau PC 5. Akses list yang tadi akses list 10 premis atau IP artinya itu mengizinkan semua transpik lainnya, karena kalau tidak ada ini semua koneksi bisa ikut terblokir. Cisco ACL itu adalah aturan kalau tidak diizinkan otomatis ditolak, maka perlu permission IP ANY supaya klien tetap bisa akses server, internet tetap jalan, web tetap bisa dibuka. Kenapa ACL dipasang di DMZ? Karena DMZ adalah zona publik, lebih rawan serangan. Jadi server harus
dibatasi. Tujuannya kalau server kena hack atau hacker tidak bisa masuk ke jaringan klien, tujuannya itu kalau server kena hack, hacker tidak bisa masuk ke jaringan kliennya. Seperti itu gambaran mudahnya. Tanpa ACL, server klien bebas saling akses. Jadi aksesnya itu terlalu inilah bahaya, server kena hack atau klien ikut kena. Dengan ACL, klien server boleh, lalu server klien ditolak, jadi lebih aman. Seperti itu. Hasil pengujiannya, kita karena udah ini, kita DHCP-in dulu ke desktop, bisa ke ini, lalu kita DHCP. Tunggu berapa menit. Nah, statik DHCP ini udah ubah. Nah, ini kita tinggal keluar. Oh iya, lupa, DCP-nya belum, include-nya belum. Nah, kita ke router lagi, lupa. Kita cukup ketik IP DHCP. Nah, di sini EX tab. Nah, include address. Lalu kita ketik 192.168.10.1. Artinya gateway router tidak boleh dipakai ke klien. Kita membuat pool, info poolnya tadi, pool MR, IP poolnya, IP DHCP pool MR. Network 192.168.10.0. Lalu default routernya 192.168.10.1. lalu DNS tab, kita tab lagi di server 8.8.8.8. Oke, lalu kita ketik lagi IP pool. Oh iya, kita ini dulu. Nah, include-nya lagi kita ubah, karena tadi 10 dan 20, ini kita ubah 10 jadi 20. Lalu kita ketik IP pool yang NT. Nah, di NT kita setting lagi networknya. Nah, di sini ini jadi 20. Lalu IP rootnya lalu DNS servernya, lalu server limited static. Kita coba buat kita ke MR. Mana nih? Bisa ketik. Nah, kita cipin.
Nah, ini belum kebagikan. Cara ngecek apakah sudah dibagikan atau belum, kita tidak bisa ketik di sini. Show IP. Misalkan running. Nah, invalid maker ini belum di ini udah aktif. Ini udah aktif. Ini sudah, ini ngebug ininya nih. 9 ini udah aktif settingan. Kita coba lagi ke desktop. Desktop kita ke sini. Nah, itu muncul ngebug nih. Biasanya emang kayak gini ngebug. Nah, kita cek lagi. Nah, kalau ini ya kalau error biasanya nah kan ini ada yang salah nih. Ini error IP-nya belum terbagikan lah. Tadi kita lagi ini routernya kayaknya. So
Taris. Oh ya, lupa. Add. Ya, saya lupa. Ya. Show. Pantes lah, add. Gini aja. Ada air. Show. PP. Udah. Nah, nanti di sini muncul nih yes manual dan nah di sini tuh router listnya. Di sini ada gigabit ini server ini tadinya TCP punya nggak ini. Coba ini IP-nya kayaknya TCP EX tab tuh. Dua, 8, 20. Oke. Pun enter. Network 2, 8, 20, 0, 255, 5. Nah, terus teh 2,8
20.1 ya, 8.8.8. Lalu kita add dulu, keluar dulu. Enter. Lalu kita coba show mana itu. Nah, nggak ada dia. Nah, harusnya di sini. IP poolnya nih. Kita coba dulu. Terus langsung bisa ini. Pencet. Nah, ini sudah bisa. Install DCP, lalu ternyata bisa juga. Ini lagi. Nah, ini itu. Tadi kan ini MR ya, yang MR. Nah, ini kita yang NT. Kita lihat apakah 20 atau 10. Ternyata. Nah, ini bisa kita coba. Ini komunikasi sama ini. Bentar, delete. Ini komunikasi sama ini. Bisa. Ini komunikasi sama ini. Bisa. Si server komunikasi sama ini. Nah, ini invalid karena si server tadi kita sudah akses, jadi server nggak bisa ngakses ke klien. Kalau klien ini akses ke ini, progress valid, bisa juga. Masih seperti itu gambarannya, guys. Ini server, ini nanti router, switch ini bagi lagi ke switch, nanti ada ruangan MR dan KNT. Nanti mereka itu dibagi IP, lalu nanti mereka bisa saling berkomunikasi juga ini ke ini. Tapi ini ke ini dia akan error karena si server sama ini tidak bisa saling komunikasi, IP-nya kan tersamarkan, IP-nya beda seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika saya tetap ini. Thank you guys. Kalau kalian butuh video yang lain bisa cek channel cek video-video yang saya sudah buat. Nanti saya selanjutnya ini Kisko ini saya akan buat yang Pinet Lab. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Dadah. Bye bye.